Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, NIM 2103040115, kelas 5 MGT1 Rek B. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. UMRI saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat UMRI bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI bernama Masjid Baitul Hikmah, yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Hingga saat ini, kegiatan offline di Masjid Baitul Hikmah masih dibatasi lantaran penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. UMRI tengah berfokus pada peningkatan sistem terintegrasi untuk mendukung semua pelayanan akademik maupun non-akademik, serta kegiatan belajar mengajar khususnya di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa sistem pelayanan akademik dan non-akademik seperti Smart UMRI, sistem manajemen administrasi terpadu, memiliki kemampuan untuk mendukung fungsi akademik, keuangan, kepegawaian, aset dan inventaris, keperpustakaan, monitoring dan evaluasi, Sikuli, sistem perkuliahan online. Sistem perkuliahan online yang mengakomodir proses belajar mengajar dan interaksi dosen serta mahasiswa. Juga sistem lainnya yang kami maksimalkan dalam laman Smart UMRI. Sipatu, sistem pelayanan terpadu. Disposisi surat menyurat antar unit kerja di lingkungan UMRI diakomodir melalui sistem ini. Kami menyambut Anda di kampus UMRI. Ditunggu ya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dengan pengguna visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Selanjutnya yaitu komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan. Mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasi ada 3 cara. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dengan meningkatkan daya persuasi dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang dijelaskan dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi yang lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk dan atau layanan Anda.
Menggunakan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi bisnis adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan dan seminar sebagiannya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara dua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal biasanya terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang saling berinteraksi satu sama lain mencapai tujuan bersama, mengenai satu yang sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana tahun 2005. Bentuk komunikasi kelompok ada dua. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok ada 5, yaitu yang pertama fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yang kelima fungsi terapi. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika ada dua. Yang pertama yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembangnya menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 3. Yang pertama, tabiat atau pembawaan. Yang kedua, akal pikiran atau rasio. Yang ketiga, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemaham ajaran agama, kecerdasan, latar belakang afektif atau motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, pendidikan di lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberi saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Contoh penerapan dari etika bisnis yang pertama yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik. Tidak adanya citra
buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lebih lancar. Selanjutnya yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang ke-8, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang ke-9, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisi dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan. Berikut beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.